dari hal yang saya anggap penting bagi seorang penuntut ilmu. Kita ini belajar. Ya, alhamdulillah belajar. Dari dulu kita belajar. Dan kita belajar itu untuk beramal dengan sunnah. Untuk apa belajar kalau tidak diamalkan? Atau cuma dipakai gaya-gaya saja. Beramal itu supaya ada, kita belajar supaya ada yang kita amalkan. Ada yang kita jadikan sebagai amalan soleh kita. Perkara yang kita jaga, kita pelihara. Ini masjid semenjak dahulu, di sini orang bertakbir di masjid ini. Kalau antum mau sholat di masjid lain, silahkan kalau tidak takbir. Itu saya tadi perlihatkan, ada dari ulama Syafi'i yang menganggap apa? Tidak disunnahkan menjaharkan. Bukan takbir saja, tidak menjaharkan dzikir. Silahkan kalau dapat masjid seperti itu, silahkan. Tapi kalau berada di sebuah tempat, itu adalah amalan yang dilakukan. Jangan bikin hal-hal yang baru. Perkara yang menyelisih dari kebiasaan apa? Orang-orang yang berada di tempat tersebut. Itu sifat hikmahnya namanya. Seorang beramal dengan ilmu. Saya, madhab yang saya pegang, kalau saya di Indonesia, habis ruku, i'tidal, itu saya turunkan tangan saya. Saya anggap itu pendapat yang lebih kuat. Sebab riwayat-riwayat yang menganggap kembali menggenggam tanah, itu riwayat dengan makna. Riwayat dengan makna. Tapi bersamaan dengan itu, kalau saya di Saudi itu orang habis ruku, balik lagi i'tidal, semua yang begini tangannya. Saya ikut tangan saya seperti itu. Saya tidak mau menyelisih banyak orang. Jelas ya? Itu fikih harus dipahami. Sebab kemaslahatan menjaga kebersamaan, melakukan sunnah-sunnah yang ditekuni di sebuah tempat, itu ada sudut kebersamaan namanya. Itu namanya berpegang dengan sunnah juga. Dan itu ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jangan sok lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Ya, sok lebih jago menghadapi ahlul bidah dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu beliau bilang, kalau kamu sholat di belakang imam yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, kamu disuruh imam, kamu jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kamu sholat di belakang imamnya kunut, kamu ikut kunut bersama dia. Ya, jelas ya? Ini di kalangan sebagian salafi tanda petik ini, itu orang yang melakukan kunut di belakang imam yang kunut subuh, dia salafi ikut kunut. Ini salafinya melempeng katanya. Ya. Ini gaya melempeng karena dia melempeng ilmunya. Tidak belajar dengan baik, tidak tahu kaidah-kaidah syariat. Dia pikir ilmu agama itu bagaimana caranya keras terhadap orang. Ini tidak benar kita bantai, kita sikat. Tidak seperti itu. Iya. Agama itu kata Sufyan Ats-Tsauri, al-fiqh at-taysir ja'aka min faqih. Kemudahan yang datang dari seorang ahli fikih. Itu baru agama namanya. Adapun taksir, adapun mempersulit orang, fakullun yuhsinu. Semua orang bisa. Siapa yang tidak bisa kasih sulit orang? Bilang aja begini, sikat. Kayak begini, sikat. Begini, sikat. Semua bisa. Ya. Anak pasar juga bisa semua. Nggak ada yang tidak bisa. Tapi kalau dia kasih, oh ini kamu begini kadarnya. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah, itu baru ahli fikih namanya. Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Iya. Tapi ini tidak dipahami oleh orang-orang yang baru belajar. Nah, ini muskilahnya di masa sekarang ini. Masalahnya terlalu banyak pengamat sepak bola. Ya. Dia tidak tahu tekniknya, dia tidak tahu ilmunya, tidak mengerti ini. Tapi komentar, Masya Allah. Ya. Lebih jago dari semua komentator. Nah, ini tidak benar ya gaya penuntut ilmu seperti itu.